Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa ketemu kembali sehat walafiat. Mudah-mudahan semakin sehat semakin afiah. Judul pengajian sore hari ini adalah sehat walafiat. Itu judulnya. Jadi di zaman COVID-19 orang baru sadar bahwasannya penyakit itu ternyata menakutkan. Betul ya? Jadi dulu kan nggak pakai ngeh sama penyakit. Tahu-tahu ya kuburan atau rumah sakit. Ngelayat atau nilii gitu aja ya. Sekarang semua jadi khawatir. Jangan-jangan nanti saya yang ditilii atau dilayat. Gitu kan ya? Banyak yang seperti itu kan? Jangan-jangan nanti saya yang ditilii atau dilayat. Jadi was-was, jadi takut dan lain sebagainya. Bukan itu yang pengen saya bahas. Yang mau saya bahas adalah kesadaran bahwasannya sehat itu mahal. Alhamdulillah sekarang sudah mulai. Ya sekarang sudah mulai ada di tengah-tengah masyarakat. Sehat itu mahal. Tapi sayangnya walaupun ada kesadaran belum sadar. Mumet jenengan. Walaupun sudah ada kesadaran tapi belum sadar. Kalau sehat itu mahal, maksudnya belum sadar bagaimana? Lawang sudah tahu dikasih yang mahal kok masih merasa miskin, merasa enggak punya kekayaan, masih merasa jadi orang yang enggak punya apa-apa, padahal punya sehat. Takut kehilangan kesehatan, takut sakit, sadar sehat itu mahal, tapi yang namanya keluh kesah enggak mandek. Urip kok koyo ngene, hidup kok seperti ini, sampai kapan kemelaratan ini menyertaiku, kemiskinan itu bersamaku, ya sampai kapan itu? Sampai kapan aku hidup seperti ini, loncat dari satu kantor ke kantor yang lain, dari satu perusahaan yang lain, bukan loncat naik ke atas tapi loncat turun ke bawah. Dipecat sana, ngelamar ke sana, dipecat lagi ngelamar, akhirnya gajinya enggak tambah naik, gajinya tambah turun. Mau sampai kapan seperti ini, sampai kapan seperti ini, keluh kesah enggak ada habis-habisnya. Karena tidak sadar dirinya punya dua nikmat. Kalau kita sadar punya dua nikmat ini, pasti hidupnya senang. Apa itu? Yang pertama nikmat iman. Nikmat iman. Nikmat punya iman. Orang itu kalau udah punya iman selamat. Kalau udah punya iman selamat. Ada orang yang kekayaannya luar biasa tapi enggak punya iman. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang itu yang melaratnya luar biasa tapi imannya luar biasa. Manusia-manusia seperti itu sudah dirindukan sama surga. Kapan meninggalnya? Kapan meninggalnya? Mudah-mudahan ibu tidak termasuk salah satu di antara yang segera dirindukan. Ya dirindukan tapi ojo ke susu gitu ya. Insya Allah panjang umur semuanya, amin. Jadi punya iman tapi enggak sadar kalau itu mahal. Makanya kalau kita simak kisahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, simak kisahnya para wali, beliau-beliau itu kalau udah bisa sholat, bisa zikir, bisa wirid, bisa baca Al-Quran, bisa duduk cari ilmu, merasa sugih pol. Nahnul muluku, kata mereka, kami adalah raja-raja. Mungkin kalau jenengan zaman sekarang ngomong seperti itu di tengah pengajian, saya loh presidennya, saya loh rajanya. Raja itu ya saya, presiden itu ya saya. Yang punya ilmu, yang mau bisa ngaji itu saya. Bukan presiden sebuah negara, presiden kehidupan. Saya ini raja-raja kehidupan. Wes sugih pol aku. Kaya luar biasa karena bisa sujud, bisa zikir, bisa wirid, bisa baca Al-Quran. Saya manusia-manusia yang punya kekayaan yang luar biasa. Mungkin ada orang nganggap aneh. Sakno gitu lung prek sakno.
Kesian bawa ke dokter itu kelihatannya jegleknya rodok akeh itu. Ya atau jeglek nggak balik. Lawang nggak punya duit, al melaratu wal miskinu jadi satu kok. Dia bilang aku sugih. Ki saking pengen sugih gak kelakon ngededine kayak ngono ki. Ya. Itu mungkin ada orang yang nyinyir, ya. Ada orang yang nyinyir seperti itu. Nyinyir bahasa akhir zaman ya, zaman no ada kata nyinyir. Dulu nggak ada loh nyinyir itu. Ya, nyengir adanya ya. Nyinyir itu enggak ketemu saya, baru ketemu di tahun 2020 gitu ya. Katanya nyinyir. Jadi ada yang nyinyir, yang ngomong ini begini begitu. Tapi orang-orang soleh mengatakan nahnul muluku, kamilah raja-raja. Yang lain itu yang disebut raja, disebut pemimpin itu cuman gambaran tok. Cuman gambaran tok. Ada masa berlakunya, ada masa jabatannya. Dan banyak kerepotannya. Lah kalau kami raja yang benar-benar raja, penak hidupnya luar biasa. Kenapa? Mau tidur tinggal ndelosor. Mau makan tinggal mangap. Betul ya? Gak ada yang dimakan tinggal poso gitu kan ya. Ngempet gak kayak ruwet ya. Ada yang dimakan, makan. Gak ada ya puasa. Ngantuk, tidur. Capek, istirahat. Pengen hiburan nggak repot, duduk gelar sejadah terhibur. Iya. Baca sholawat terhibur, baca istighfar terhibur, baca Al-Quran terhibur. Hiburannya mahal tapi murah. Karena Al-Quran nggak bisa diukur, betul kan ya? Sholawat nggak bisa diukur, nggak bisa dinilai, istighfar nggak bisa dinilai. Ada orang nanya sama saya, Habib kalau ceramah tarifnya berapa? Wah, tak jawab. Aku larang mas. Jadi berapa? Karena saya mahal makanya enggak saya kasih tarif. Kalau saya kasih tarif berarti masih bisa dibayar. Kalau masih bisa dibayar berarti murah. Nah karena saya enggak ada tarifnya berarti saya mahal. Saya enggak mau hargai uang diri saya dengan rupiah atau dolar atau dinar. Tak hargai berapapun berarti saya murah. Aku lebih mahal dari dirham, dinar dan dolar. Wah Masya Allah. Gaya titik. Terus masnya ngomong, alhamdulillah gratis berarti Beb. Masya Allah. Sakarpus dul ya. Terserah ya. Orang kok ngajar ya ngajar gitu aja kok repot. Betul enggak ibu-ibu? Ibu-ibu enggak pernah tahu ditarik bayaran mau masuk Masjid Ar-Raudhah, karcis, tiket yang bayar enggak ada kan? Belajar ya disuguhi ya. Alhamdulillah. Karena ibu-ibu juga mahal. Bisa cari ilmu itu mahal, bisa duduk itu juga mahal. Nikmatnya luar biasa, iman. Punya iman tuh bukan sekedar percaya, tapi bisa kroso. Orang iman tuh roso. Contoh, ini ben rodok cetok. Ini ada areng. Ibu-ibu percaya enggak kalau ini panas? Percaya? Pegang enggak? Enggak. Kenapa? Melonyoh. Ya nanti melonyoh alias melepuh. Jadi yang enggak dipegang. Tangan didekatkan kroso. Panas yo. Panas, kroso. Nah iman tuh begitu. Iman itu kroso. Jadi ya kroso kok. Surga ki kroso. Di dunia sudah merasakan surga. Lah pripun Beb? Ya mbuh. Enggak mudeng ya mbuh. Di dunia udah merasakan surga. Iman pada surga. Ya di dunia kroso. Enak men yo ngaji yo. Masya Allah. Zikir kok enaknya luar biasa. Sholat kok ya alhamdulillah walaupun ngelamun kok ya enak ya. Ngelamunnya saja enak dulu. Ngelamun dalam sholat itu beda Habib. Masya Allah. Yang hilang ketemu kabeh. Ini wallahu a'lam lah. Terserah penafsirannya masing-masing. Tapi saya habis sholat lego Habib. Walaupun sholat saya masih ngelamun habis sholat lego, hati plong, duduk enak, kena air wudhu rasanya damai. Jadi sorgo itu udah kroso, di dunia udah terasa. Cari ilmu seperti ini, nikmat, iman. Ya nikmat dikatakan majelis ilmu adalah taman surga, kroso. Bahkan mikir utang aja nggak bisa, padahal utangnya akeh. Dipikir-pikir utang, sing nagih mah teko, nggak bisa. Seperti ada dinding yang membatasi keperasaan kita sehingga tidak bisa disentuh, nggak bisa diusik. Yang membuat riso itu nyingkir dulu. Keluar dari pengajian, teko kabeh. Nah itu untuk membedakan majelis sama bukan majelis. Majelis dan jalanan. Bedanya di situ.
Adem hatinya. Kenapa? Iman, percaya. Kalau udah percaya mesti kroso. Contoh, ibu-ibu pasti paham. Ya, tapi jujur ya Bu, pernah jatuh cinta? Jadi cuman pernah, bukannya masih? Masih atau selalu? Masih, berarti masih itu rentan dengan hilang. Masih atau selalu? Selalu, Masya Allah. Selalu mencintai yang dicintai. Betul gitu ya Bu ya? Jadi kalau orang mencintai, itu ada rasanya enggak? Ada. Itu perbuatan apa mencintai? Perbuatan mata, perbuatan mulut, perbuatan hidung, perbuatan telinga, tangan atau hati? Hati. Jadi orang yang percaya kalau dia mencintai seseorang dan percaya cintanya akan dibalas walaupun belum ada balasan. Belum ada balasan. Cuman ngomong dok, I love you. Masya Allah. Cuman ngomong gitu dok. Dek, ya kalau mas ya, mas Tresno. Masya Allah. Yang, ngonotok is kawangedan, bener udah. Ngomong dewe, guyu dewe, mesam-mesem dewe, betul kan ya? Tapi hati senang, badan rasanya enak. Kenapa? Karena hati cinta. Nah orang yang punya iman, percaya sama Allah, itu ya nyebut Gusti Allah ki ya enak. Walaupun kadarnya masih 0,00000000000% ya, pol 1%, itu ya rasanya enak. Kenapa begitu? Ada iman. Lah yang enggak ada iman ya seperti orang lihat orang lagi jatuh cinta. I love you. Ki ngopo to kuwi? I love you. Ki ngopo ki udah gendeng ngopo ya? Gila kali ya. Ngomong dewe, I love you. Gak ada siapa-siapa, I love you, I love you, I love you. Oh cinta, oh sayang. Dikira orang stres, betul? Lah kita kalau lagi cinta sama Allah, iman sama Allah ya orang yang gak percaya, orang yang gak iman lihat kita ya dianggap aneh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok mubul barang ngopo kuwi. Sekak mudeng sekarepmu, enak iki. Enak yang dirasakno dhewe. Susah saya mau jelaskan rasanya, karena semua kamus tidak bisa menjelaskan rasa yang dirasakan oleh para perasa ketika merasakan rasa. Mau tahu dewi. Ya, Allah, 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 Allah. Kok enak ya? Allah, Allah. Jenengan lihat video saya di Instagram, dulang-dulangan sama Habib Ges Asegaf itu. Melanang podo lanang nih. Tapi nikmatnya asik gitu ya. Beliau minta saya suapi, terakhir aku dulangan genti gitu ya. Ya tak paksa dulangi saya. Rasanya nikmat. Yang lihat jawab, ngiri beb, ya kewedok aja ngawur gitu ya. Ngiri. Ini sunnah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti dulu sahabat disuapin oleh Rasulullah SAW lagi praktek begitu. Ada nikmat karena iman sama Rasulullah, iman sama Allah Ta'ala, gitu tuh asyik di hati nikmat. Lah kalau orang yang gak punya iman, ya ngopo toh kuwi. Itu apa itu? Itu apa? Jadi iman itu mahal. Iman itu mahal. Nikmat bisa digapai dalam hitungan sepersekian miliar detik. Klik langsung seneng. Itu hanya dengan iman. Nah, kalau orang baru cinta saja sepersekian miliar detik tiba-tiba seneng, tiba-tiba sedih gara-gara hatinya merasakan sesuatu, lantas bagaimana kita dengan iman kita? Makanya iman itu mahal. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari iman selain kesehatan, al-afiyah. Afiyah itu apa? Sehat. Sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat jasmaninya. Afiyah itu apa? Selamat. Selamat pikirannya, selamat hatinya, selamat tubuhnya. Jadi afiah itu ya selamat, ya sehat. Ada orang sehat tapi enggak selamat. Ada orang selamat tapi enggak sehat. Afiah itu ya sehat, ya selamat. Itu mahalnya luar biasa. Kalau kita udah bisa merasakan aku sugih, ya Allah sehat, alhamdulillah, alhamdulillah Bu. Pemirsa dimanapun Anda berada, mangapo. Jangan pemirsa aja. Jangan mangap, lah ini kita nggak tahu mungkin ada aroma kopi, ada aroma teh ya. Aroma rujak kan muncul semua nanti. Mangap itu apa bahasa Indonesianya?
Hah? Menganga, membuka mulut gitu ya. Buka mulutmu, mangapo. Buka mulutmu. Kamu kira buka mulut itu gampang? Tuh lihat di rumah sakit tuh, banyak orang yang buka mulutnya tidak bisa, dibukakan mulutnya. Nasallallahu afiyah. Ada orang yang buka mulut gak bisa, sampai harus dilobangi tenggorokannya. Biar makanan bisa masuk. Kamu nih mangap mingkem, gampang ki ya syukur, alhamdulillah. Nikmatnya luar biasa, pelem, bleng. Ya, duren, bleng. Kacang, bleng. Sampai kambing itu bingung ketemu menungso. Menungso mbak wedhus kok kalah ya. Wedhus ki mangan ki ya spesifik suket warna hijau selesai. Menungso ki kuning dipangan, coklat dipangan. Iya kan ya? Hijau dipangan. Campur-campur dipangan. Akhirnya kambing takut ketemu manusia. Ngeri. Bariki aku dipangan. Paham kambingnya. Woi, jangan-jangan saya korban selanjutnya. Ini kita mangap, mingkem, masuk muda. Itu nikmat, larang. Kalau mau tahu tanya sama dokter, berapa biaya untuk membuka mulut yang gak bisa kebuka? Piro ki biaya nih? Wah, udah ratusan juta. Begitu buka, problem berikutnya. Gak iso ngerasa no. Repot, kasih kopi rasanya ya ngono. Kasih teh rasanya ya gitu. Kasih pelem rasanya ya gitu. Lidahnya mati rasa. Naudzubillah min dzalik. Lah ini lidah dikasih pedes paham. Pedes ya. Kecut paham ya. Manis, kemanisan, kurang manis ngerti. Bahkan manisnya itu udah bisa ngomong dia. Oke manis pelem ini, pelem. Ini manisnya mangga nih. Oh ini manisnya durian. Lah kok irate ngerti loh ya. Padahal ya manis ya. Sama-sama manis, tapi rasa manisnya beda. Ini kan nikmatnya luar biasa. Berapa semua itu? Jadi kalau kamu di tengah kondisi apapun punya iman sehat, syukuro, alhamdulillah, ngakao kalau dianggap edan karepmu. Ada orang lihat, neng apa? Seneng aku. Seneng apa? Aku sugih. Aku bar dipecat gak duwe kok sugih ngakak kayak stres. Oh, ora, sugih aku. Lah kayak timbang kayak duwe wakeh, duitnya banyak, uangnya banyak, tapi sakno ndeleng ta uripe. Wakeh sing ngono kuwi. Naudzubillah min dzalik. Ngelamun. Wah saya alhamdulillah, duit gak punya Habib. Dipecat dari perusahaan, pengangguran kelas berat. Saya berusaha kerja sebisa-bisanya. Tapi saya punya istri solihah pol. Masya Allah. Walaupun gak ada yang disuapkan, etok-etok nyuapi. Mas, Masya Allah. Etok-etok nyuapin. Anak saya kemeruyuk, anak saya loncat di punggung, loncat di pangkuan. Anak saya ngajak guyon. Ini mahal Beb, saya kaya raya. Banyak orang itu punya anak, anaknya di minggat kono. Punya bojo, aja ganggu. Cik mumet aku, Masya Allah. Hadir juga orangnya. Entah di mana gitu kan ya. Pokoknya di bumi ini kan ada ya. Entah di bagian mana gitu. Nah ini kan nikmat semua. Punya iman, punya sehat, nikmat disyukuri. Makanya kalau orang udah bisa syukuri nikmatnya iman sama sehat. Gak mungkin ngeluhkan duit. Paling cuma ngomong, gak ada duit. Selesai. Gak pakai kalau aku tak punya uang. Bagaimana hidupku? Masya Allah. Habib kok tahu, lah ini WA sini kayak mana kui. WA yang masuk ini. Habib, deadline. Bulan depan saya harus bayar, kalau tidak akan diusir dari rumah. Habib. Begini, stres, pusing gitu ya. Stres tuh gak menyelesaikan masalah. Gak punya duit tuh ya tinggal ngomong sama Allah Ta'ala. Kerja ya kerja, usaha ya usaha. Tapi kalau kesah gak menyelesaikan masalah, minta sama Allah gitu loh. Mintanya ya rodok ngerayu tingkat tinggi loh. Allahumma antal karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Gusti Allah dirayu gitu loh. Orang awal dewe kadang ya rodok ndablek kok. Allahumma duit, Masya Allah. Mau di Al-Quran aja diajari sebelum minta ihdinas siratal mustaqim disuruh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu muji-muji Allah. Allahnya dirayu. Terus ngomong, iya karena abudu, ya Allah saya ibadah sama kamu tok loh, yang lain tidak ya Allah. Saya minta tolong hanya kepada kamu loh ya Allah. Ibadahnya dulu, minta tolong, baru ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tolong,
diberi bimbingan ke jalan yang lurus. Baru minta. Mintanya itu setelah muji-muji, pamer ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Kepada Allah, bukan kepada manusia. Kemudian minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini enggak. Jaluk dan jujuk gitu aja. Allahumma. Seakan-akan tuh mau maksa Gusti Allah tapi maksanya gak pinter. Maksudnya pakai ngerayu, solawati dulu gitu kan ya. Munjiah 1000 kali, ya Allah saya udah baca munjiah 1000 kali, tak tambah ya Allah. Yang penting Allah senang, apa yang buat Allah senang? Asmaul Husna, mau saya hatamkan 2000 kali. Terus ben jeglek sisan. Asmaul Husna 2000 kali masing-masing gitu kan ya. Akhirnya jeglek betul. Maksudnya jeglek bukan stres, bukan ya. Gak kuat, geblak, mau gak biasa kok. Orang itu nyantai-nyantai saja istiqomah pelan-pelan. Baca Asmaul Husna. Nas'aluka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Sudah rampung dibaca sebelum baru ngomong Allahumma duit. Kan pantas. Ini enggak. Allahumma duit ya Allah, duit ya Allah. Ini stres ya Allah. Ini. Ya betul minta sama Allah, tapi ada caranya, ada toto kromonya, ada sopan santusnya, ada unggah-ungguhnya itu ada. Enggak begitu, walaupun Allah yang maha mendengar, maha mengabulkan. Tapi Allah yang ngajari. Jelas semuanya? Alhamdulillah. 17:28. Saatnya pertandingan diakhiri. Jadi kekayaan paling mahal apa? Iman. Setelah itu sehat. Berarti di tengah-tengah kita ini rata-rata orang kaya atau super kaya ini? Super kaya. Nanti jenengan pamer ya, aku sugih loh. Tonggo pula mesti laporan. Sakno bar ngaji ngene Beb Novel rada stres. Habis ngaji tempatnya Beb Novel loh, genah ndak punya duit, utang numpuk kok ngomong aku sugih, sugih. Nah yang heran itu lebih heran lagi, ada orang zaman sekarang yang pengen dikenal jadi orang melarat. Pengen dikenal kemelaratannya terus biar dapat sumbangan. Dimelas-melas no. Biar nanti dapat sumbangan dari dulurnya. Masya Allah. Apa itu di Al-Quran dikatakan? Dikatakan bahwasannya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan umat terbaik dari Rasulullah SAW. Mereka itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain meskipun diri mereka berada dalam keadaan sangat butuh. Dan bahkan kalau orang lihat yang kaya-kaya, yang sugih-sugih lihat, iki wong sugih. Masya Allah. Kenapa? Karena nahan diri, diri, nunjukkan gak butuh, gak butuh. Hasilnya apa? Dikira orang sugih, akhirnya gak ada yang ngasih. Dikira sugih, gak ada yang ngasih. Tapi Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mengerti. Lah kalau gak ada manusia yang mikirkan, kan dipikirkan sama yang maha kaya, dipikirkan sama yang maha bisa. Dikatakan juga oleh para ulama akhiron, resep melarat. Wah iki, biasanya resep sugih ini. Mau saya ajari resep melarat. Resep agar jadi orang miskin, yang gak akan sugih-sugih. Jadi kalau jenengan balik, akan jadi orang kaya, yang gak akan miskin. Wani piro. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Para pemirsa channel Habib Novel Al-Idrus dan Majelis Ar-Raudhah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan resep miskin tingkat tinggi. Jadi kalau Anda tidak mengamalkannya, Anda akan menjadi manusia yang kaya tingkat tinggi. Apakah itu? Hati yang meminta kepada manusia yang lain, itulah hati yang akan menyebabkan orangnya tidak akan pernah mendapatkan kekayaan. Hati ini ngemis, pengen dikai. Contoh, ini kan kita bagi-bagi nanti roti, oh sudah ya bagi-bagi roti. Ustadz Iis kok misal ya, saya ngasih contoh Ustadz Iis saja, jangan ibu-ibu, enggak enak. Ustadz Iis misalnya di hati batin, aku kok orang dikei ya. Saya kok enggak dikasih ya. Terus ada rasa pengen dikasih. Tapi pengennya bukan karena barokah, bukan ya. Pengen karena hartanya, karena duitnya. Takut kalau nggak dapat, kono gak entuk bini, nggak dapat gimana? Jadi hatinya ngemis, nggak akan pernah kaya. Sampai mati mesti melarat. Walaupun hidupnya duitnya banyak, tetap melarat.
Tetap seperti itu. Tapi kalau orang itu hatinya kaya, tapi ojo sombong, gak butuh aku. Bukan loh ya. Hatinya kaya itu maksudnya gak pengen minta-minta. Tapi kalau dikasih ya diterima. Kalau dia butuh dipakai, kalau gak butuh diberikan pada orang lain. Hatinya istighna anin nas, merasa cukup Allah, gak butuh manusia. Sehingga gak ada rasa pengen minta pada siapapun, gak ada. Rasa pengen minta, pengen diberi itu gak ada. Kecuali kalau babnya barokah, lain. Ya barokah kan urusan langit, bukan dunia. Orang yang seperti itu nanti akan dikejar sama dunia. Jadi resepnya sugih itu ya begitu. Hatimu ojo ngemis, selesai. Kalau hatimu enggak ngemis, maka dunia akan mendatangimu. Kalau hatimu ngemis, dunianya ngakak. Ya wis ben ngemis terus. Dunia seneng loh dirayu-rayu. Biar dia ngejar aku terus. Aku tak ngendo terus. Dunia itu seperti wanita. Semakin dikejar semakin menggila. Wanita yang mana? Bukan yang sini loh ya. Wanita yang begitu. Wanita yang solihah kan lain ya. Ini dikejar semakin noleh sana, semakin noleh sini, semakin lari ke sana, lari ke sini. Akhirnya yang ngejar dihinakan. Betul tak betul? Yang mengejar dihinakan. Begitulah orang yang hatinya mengejar dunia. Hatinya mengejar dunia. Tapi orang yang enggak butuh. Ya enggak butuh. Itu dunianya tambah ngelirik. Sopo to kuwi? Aku pamer wayu kok dilirik enggak ini. Aku joget nyanyi kok dia tetap santai gitu. Ditanya, Mas kamu enggak butuh sama aku toh? Ya butuh. Loh kamu kok enggak minta? Oh ya enggak. Tapi kalau kamu mau sama saya ya enggak apa-apa. Yang penting jalurnya benar. Kan gitu ya. Itu langsung tambah bingung itu perempuannya. Iki sopo ki wong lanang iki? Siapa laki-laki ini? Dunia seperti itu. Kalau ada orang yang cuek diparani. Lanjutkan golongan yang mana? Cuek ngopo ngoyak? Ya cek hati masing-masing, ojo gaya, cuek. Nyatanya yang ngoyak. Kita cek diri kita masing-masing. Itu introspeksi, mungkin hari ini cuek. Ya ternyata kemarin gak cuek. Besok bisa berubah, karena hati manusia ini berubah. Makanya minta Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghzilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah